Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak termasuk KPK untuk mengusut kasus penyelundupan nikel ilegal. Luhut memastikan dengan digitalisasi sistem pelayaran dan tindakan penyelundupan ilegal dapat ditelusuri dengan mudah. Kasus penyelundupan nikel ilegal ke luar negeri kembali menjadi sorotan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta semua pihak termasuk KPK untuk mengusut kasus tersebut. Menurut Luhut, dengan digitalisasi sistem pelayaran, tindakan penyelundupan ilegal dapat ditelusuri dengan mudah. Luhut mengaku penyebab banyaknya penyelundupan yang terjadi karena di Indonesia banyak pelabuhan kecil yang sulit diawasi, padahal targetnya hanya ada 34 pelabuhan di Indonesia yang melayani pelayaran antar negara. Udah tahu ini Pak, memang saya udah bilang, usut daripada sumbernya, itu tidak susah. Sumber susahnya di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, ya kita trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace. Sebelumnya KPK mendeteksi adanya ekspor ilegal ore nikel ke China dengan jumlah mencapai 5 juta ton. Hal tersebut berdasarkan data Bea Cukai China. Merujuk dari data yang dikirimkan KPK, ada perbandingan dari selisih nilai ekspor yang dikeluarkan data Badan Pusat Statistik dan data Bea Cukai China. Dari periode 2020 hingga Juni 2022, selisih nilai ekspor tersebut mencapai 14,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah melalui Kementerian Investasi akan menindaklanjuti adanya dugaan kebocoran ekspor nikel yang dilakukan ke luar negeri khususnya China. Langkah ini dipandang ilegal, terlebih Indonesia saat ini masih menerapkan larangan ekspor nikel lantaran fokus pada hilirisasi. Bahlil memastikan pihaknya meminta kepada penegak hukum untuk melakukan langkah cepat mengungkap kasus ekspor nikel ilegal. Bahkan Bahlil mengaku terkejut adanya dugaan kebocoran ekspor nikel. Itulah tantangan kita bersama, Den. Tapi berlahan-lahan kita akan mengarah ke sana. Yang kedua, Den, menyangkut dengan G20, sudah berapa yang masuk? Sebagian udah masuk, Den. Dari 127 triliun, tahap pertama sebagian udah mulai masuk. Ya, udah mulai groundbreaking, ada yang sudah jalan. Tapi detailnya, aku belum nggak bisa jelasin di sini. Karena kita punya laporan itu kan akumulasi. Tapi beberapa sudah mulai jalan. Beberapa juga lagi izin-izinnya sekarang finalisasi.